Waktu kalian mikir soal DeFi, satu proyek yang jelas menarik perhatian seluruh industri ini adalah Yearn. Pada satu titik sempat jadi proyek terpanas di alam kripto dan tokennya Yearn, Waifu, itu masuk berita utama karena mengalahkan harga Bitcoin. Beberapa dari kalian penasaran dan tanya ke kami ada apa dengan proyek ini yang harga tokennya lebih mahal daripada BTC. Sekarang diperdagangkan sekitar 700 juta rupiah setelah mencapai all time high-nya yang 1,28 miliar rupiah pada 12 Mei 2021. Jadi hari ini mari kita bongkar Yearn dan kami harap pada akhir video kalian akan tahu proyek apaan ini. Oke, let's go! Kalau kalian suka mendapatkan banyak pengetahuan dan juga memes harian, kalian bisa follow semua akun media sosial kami dengan link yang ada di deskripsi di bawah. Dan kalian akan langsung dapatkan entry untuk masuk ke dalam giveaway mendapatkan satu koin BNB. Termasuk juga jika kalian subscribe ke podcast Global Pathways, yang mana adalah kolaborasi kami bersama dengan mereka untuk bisa menyediakan perspektif kripto dari Indonesia ke komunitas global dunia. Jadi ini berita bagus guys untuk kami Republik Rupiah. Jadi apa itu Yearn Finance? Yearn Finance sebelumnya dikenal sebagai Iron, seorang diri diciptakan oleh arsitek DeFi legendaris kripto yang juga dikenal sebagai bapaknya DeFi, Andre Cronje. Andre itu punya beberapa proyek DeFi lain di balik namanya, termasuk Eminence, Keep a Network, DairySwap, Phantom, dan juga Fusion. Sudah dikenal karena bahasan review kode yang dia lakukan pada platform Medium, Andre itu dan proyeknya selalu mendorong batasan-batasan DeFi. Pada intinya, Yearn adalah suatu eksperimen platform agregator panen yang desentral. Apa artinya? Ini pada dasarnya adalah protokol yang mengoptimalkan panen yang berfokus pada kemampuan DeFi maksimal dengan berganti-ganti antar protokol pinjaman yang berbeda secara otomatis. Yearn secara otomatis memindahkan dana stablecoin yang kalian setorkan kayak DAI, USDT, atau USDC ke antara protokol pinjaman berbeda untuk mengoptimalkan hasil panen. Yearn tercipta dari suatu masalah yang Andre ingin pecahkan sendiri. Dalam suatu wawancara, dia menjelaskan dia ingin memaksimalkan hasil panen yang dia terima dari dana modalnya. Jadi dia memindahkan koinnya itu ke berbagai platform. Dia harus bangun setiap pagi dan secara manual ngecekin sendiri protokol mana yang membayar hasil tahunan paling baik hari itu. Terus kemudian dia harus mempertimbangkan untuk memindahkan dana tersebut ke protokol tadi. Waktu itu selalu ada beberapa opsi protokol yang tersedia seperti Compound, Aave, Fulcrum, atau DYDX. Tapi kerjaan manual ini dengan cepat jadi berulang-ulang dan membosankan. Dalam kata-katanya sendiri, Andre berkata, "Ini dengan segera jadi membosankan, jadi saya tulis saja beberapa Solidity untuk memindahkannya otomatis." Dengan kata lain yang dia bilang ini, dia menulis smart contract untuk bisa membantunya. Andre mulai coding versi pertama dari protokol Yearn untuk menjadikan keseluruhan proses memilih strategi paling optimal atas stablecoin semua ini secara otomatis. Solusi ini memungkinkan pengguna untuk dengan otomatis berganti dan mengalihkan dana mereka ke antara protokol pinjaman berbeda untuk memperoleh hasil panen paling banyak. Karena kesederhanaannya dan tampilannya yang ramah pengguna, para pengguna awal yang bahkan tidak punya kemampuan teknikal untuk memahami semua DeFi sudah bisa memanen hasil untung tahunan yang menakjubkan dengan persentase ribuan persen. Semua ini dari meminjamkan dana mereka dan menyediakan likuiditas ke kolam tertentu. Apa itu token Waifu? Untuk membuat protokol Yearn lebih desentral dan mengizinkan orang lain untuk membuat keputusan berarti pada masa depannya protokol ini, Andre memutuskan untuk mendistribusikan token pemerintahan kepada komunitas Yearn. Tokennya adalah Waifu, yang adalah sebuah token ERC20 pada blockchain Ethereum. Ini diluncurkan untuk menghadiahi dan memberi insentif, juga untuk memberikan hak pemerintahan ke tangan komunitasnya Yearn. Yang membuat token Waifu sangat berbeda dari banyak token lain adalah cara peluncurannya. Distribusi token ini difokuskan pada peluncuran yang adil dan menghadiahi komunitas Yearn. Mereka tidak mengalami pre-mine, tidak ada penjualan awal ke investor, dan bahkan tidak ada pembagian ke pendirinya. Supply yang sangat terbatas 30.000 token Waifu didistribusikan selama periode 9 hari kepada para penyedia likuiditas yang layak mendapatkan itu karena menyetorkan dana ke dalam kolam Yearn.
Intinya Andre itu memberi hadiah ke komunitasnya dan membuat mereka bertanggung jawab atas pemerintahan masa depannya Yearn dalam gaya yang benar-benar desentral. Andre sendiri telah menekankan beberapa kali bahwa waifu adalah sebuah token dengan supply 0 yang benar-benar tidak berguna dengan nilai keuangan 0. Namun, terlepas dari disclaimer ini, pasarnya berpikir sangat berbeda dan uang mulai mengalir masuk ke dalam kolamnya mengisi lebih dari 4,5 miliar dolar nilai yang terkunci pada saat penulisan ini. Namun waktu itu ada satu masalah lagi bagi Andre untuk dipecahkan. Waktu itu tampak dia masih punya kuasa untuk mencetak gelombang token waifu yang baru kalau dia mau. Meskipun sebagian besar ekosistemnya dibangun oleh Andre Cronje sendiri, dalam satu langkah halus, Andre mengubah kunci admin Yearn dari satu kunci tunggal menjadi kunci multi tanda tangan. Dengan ini ada 9 anggota komunitas yang menjadi penanda tangan. Nah, itu membutuhkan 6 dari 9 partisipan untuk sepakat pada perubahan. Tapi Andre nggak pernah termasuk menjadi salah satu dari penanda tangan tadi. Jadi semacam Satoshi Nakamoto, Andre itu langsung pergi meninggalkan masa depan Yearn sepenuhnya ke tangan komunitas. Tapi Andre menyebut dirinya sendiri sebagai Batman dan masih akan siap membantu kapanpun orang membutuhkan dia. Gimana cara kerja Yearn Finance? Yearn Finance bisa jadi rumit karena kurangnya dokumentasi yang tersedia tentang protokol ini. Tapi beberapa orang berargumen bahwa Yearn itu lebih sederhana dipahami dibandingkan proyek DeFi lain. Seperti disebutkan sebelumnya, Yearn Finance memindahkan dana stablecoin antara protokol pinjaman berbeda tergantung pada kolam aset stablecoin mana yang menghasilkan panen tahunan paling tinggi. Yearn Finance mendukung stablecoin seperti DAI, USDC, USDT, TUSD, dan yang lainnya. Jadi waktu seorang pengguna itu deposit stablecoin apapun ke dalam Yearn Finance, dana itu diubah menjadi Y tokens. Bernilai setara, misalkan mereka setor DAI, itu diubah menjadi Y DAI. Nah, huruf Y, huruf Y ini yang ada di depan dikenal sebagai Yield Optimized Tokens dan bisa digunakan untuk memperoleh token waifu. Yearn Finance mengambil stablecoin asli yang disetorkan ke protokol, terus secara otomatis mereka menyusun itu di antara kolam, compound, AV, dan DYDX yang mana pokoknya dengan hasil panen tertinggi. Karena Yearn Finance itu dikelola oleh komunitas, protokol pinjaman yang dipakai berganti-ganti dan juga daftar cryptocurrency yang didukung, kemungkinan dan ya paling akan diubah seiring waktu. Produk-produk Yearn. Rangkaian produk Yearn itu yang penuh termasuk ada Vaults, ada Earn, ada Zap, dan ada Cover. Kami nggak akan mengulas dalam ke masing-masing di video ini, tapi secara umumnya mereka adalah Vaults, adalah kolam dana modal yang secara otomatis menghasilkan panen atau laba berdasarkan kesempatan yang ada di pasar. Vaults menguntungkan pengguna dengan mengumpulkan biaya gas, membuat otomatis penghasilan panen, dan secara otomatis mengalihkan modal sesuai kebutuhan. Pengguna tidak perlu punya pengetahuan ahli atas protokol yang mendasarinya. Demikian, Vaults itu melambangkan strategi investasi pasif. Earn adalah agregator likuiditas yang mengalihkan dana antara DYDX, AV, dan Compound secara otomatis waktu suku bunga itu berubah antara protokol tersebut. Produk Earn ini memastikan pengguna bahwa mereka memperoleh suku bunga tertinggi setinggi mungkin kapanpun dari antara platform tersebut. Zap adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk bertukar masuk dan keluar dari beberapa kolam likuiditas. Pengguna bisa zap ke dalam kolam berbeda pada Curve, kemudian menggunakan salah satu dari 5 stablecoin seperti BUSD, DAI, USDC, USDT, dan TUSD. Atau alternatifnya pengguna juga bisa zap keluar dari kolam Curve tersebut dan masuk ke dalam satu dari 5 stablecoin yang lain yang sudah kami sebutkan tadi. Cover adalah asuransi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan tebusan melawan kerugian finansial dari berbagai smart contract dan atau protokol pada Ethereum. Jadi kesimpulannya, Yearn itu masih berinovasi aktif ke penghujung DeFi dengan kolaborasi bersama protokol lain seperti Curve, SushiSwap, Acropolis, Pickle, Cream, dan baru-baru ini memunculkan token pendampingnya waifu yang bernama Woofy, memanfaatkan teknologi spesial. Yearn itu menghasilkan warna solusi finansial yang berbeda bagi ekosistemnya. Yearn Finance mungkin dengan sangat baik menjadi tanda bangkitnya era baru bagi DeFi, dan Cronje itu ya benar waktu dia bilang DeFi telah menjadi terlalu rumit untuk digunakan orang-orang biasa, apalagi untuk dipahami.
Pesan kunci yang bisa diambil dalam semua ini adalah Yearn itu menaikkan level permainan DeFi bagi pendatang yang baru dan bagi yang sudah profesional. Dan yaitu hebat. Itulah yang seharusnya DeFi lakukan atau upayakan. Mereka harusnya menciptakan suatu sistem keuangan yang baru dan lebih baik di mana siapapun dapat partisipasi terlepas dari seberapa banyak atau sedikit uang yang mereka punya. Yearn Finance mengambil kuasa atas perusahaan trading dan membuatnya otomatis di dalam Ethereum. Tapi peringatan guys, kebanyakan kalau nggak semua, produk DeFi dalam bentuknya mereka yang sekarang itu sangat eksperimental wujudnya. Jadilah waspada karena ada berbagai risiko yang terlibat dalam berinteraksi dengan protokol semacam ini. Yearn itu jelas merupakan salah satu protokol menarik di alam DeFi, tapi seperti selalu dikatakan, pastikan kalian paham risiko terkait sebelum memutuskan untuk menggunakan protokol tertentu. Ini terutama benar waktu kalian itu pertimbangkan betapa jauhnya dana modal kalian dibawa waktu kalian interaksi dengan banyak fitur yang berbeda dalam Yearn dan kolaborasinya dengan platform DeFi lain. Kalian tuh intinya ya bermain-main dengan uang hasil turunan hasil turunan dari suatu aset asli. Jadi kalau ada kesalahan dalam proses-proses turunan tadi, kalian itu berisiko kehilangan dana kalian. Mungkin juga bakal ada bug dalam kode komputer yang tidak ditemukan yang dapat dieksploitasi oleh hacker jahat. Telah ada juga contoh kejadian serangan vampir, serangan flash loan, di mana semua itu terjadi waktu likuiditas disedot habis dari platform DeFi dalam hitungan menit. Jadi kembali ke kalian guys, adakah yang pernah menggunakan Yearn sebelumnya? Apa kalian megang token waifu? Beritahu kami pendapat kalian tentang proyek ini di komentar dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Juga follow kami pada semua platform media sosial untuk mendapatkan lebih banyak pencerahan dan memes harian. Juga kalau kalian bisa bahasa Inggris, bisa subscribe ke podcast mingguan kami yang dari channel Global Pathways, di mana kalian bisa mendapatkan informasi dari perspektif Indonesia yang akan dibagikan ke komunitas kripto global. Terima kasih sudah menonton dan mendukung kami dengan setia sampai hari ini. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!